من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله دا أنا في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي واصبرت نجينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله دا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratul Muhtaromin, para alim ulama yang saya hormati, dan dumateng para sesepuh, pindi sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di Prapelan ya Bu, Sayung, yang saya hormati, kepada seluruh panitia dalam rangkaian acara yaitu pengajian memperingati tahun baru 1400. Untung ditulis nang ngarep ya. Coba tak ditulis tak untuk sing ngelu. 1436 ya. Yang saya hormati dan dumateng panjenengan semuanya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan kasih sayangnya dumateng kula panjenengan, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu secara langsung. Ya? Bagaimana, senang? Alhamdulillah. Kalau selama ini kita cuma ketemu di alam gaib kan Bu ya, cuma ketemu di kaset ataupun di televisi, tapi hari ini kita bisa bercengkrama, bisa bertatap muka, bisa ketemu live show, siaran langsung ya di Prapelan Sayung ini, alhamdulillah. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kula panjenengan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ini dalam rangkaian acara memperingati tahun baru Hijriah. Tapi sebelumnya kula matur nggih, bahasa saya mohon maaf, nyuwun pangapunten, ndak sehalus panjenengan. Saya tahu orang Jawa Tengah bahasanya alus-alus, tapi saya kan makhluk kasar dari Jawa Timur ya. Bahasane teplak pokoknya ngerti ya Bu sih, karena saya juga kalau suruh bahasa Jawa terus rodok kangelan, tapi wis dicampur-campur mawon. Tapi sik mending kula nggih Cina iso Jawa timbang sampean Jawa gak iso Cina ya.
Masih mending toh. Alhamdulillah. Jadi nanti bahasanya ya campur-campur ya. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Cina. Pokoknya panjenengan rungokni mawon. Saling belajar. Saya hari ini belajar kali panjenengan. Sama-sama belajar karena masih adoh diparani. Wong jenenge belajar nih, Bu. Sampai-sampai dikatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau jauh sampai ke negeri Cina. Tak usah datang-datang jauh-jauh ke Cina. Cinanya sudah datang ke Prapelan ya. Ini adalah satu karunia Allah, satu kehendak Allah kula panjenengan saged pepanggihan ing dalu menika di desa Prapelan ini. Subhanallah, saya hakul yakin ini adalah karena kehendak Allah. Leres nggih Bu? Maka dinikmati mawon. Ini kurang lebih nanti kita bicara kurang lebih sampai jam 2. Betah sampean? Kula sing mboten betah. Alhamdulillah nggih. Ya Allah, bersyukur saya ada amanah dari Prapelan Sayung ini. Mugi-mugi mawon kajian ing dalu menika dibarengi kalih barokahipun Gusti Allah. Amin amin Allahumma. Ibu nggih? Siap? Siap apa? Tahun baru Hijriah. Tahun barunya orang Islam. Yaitu penanggalan tahun baru Hijriah ditandai yaitu hijrahnya baginda Rasulullah yang ketiga dari Makkah ke Madinah, di mana pada saat itu dimulai penanggalan hijrah. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah perjuangan beliau baginda Rasulullah? Bukan sekedar mengenal tanggalnya, tapi monggo kula panjenengan mengkaji lebih dalam supados napa kita benar-benar bisa mengambil roh di dalam perjuangan beliau baginda Rasulullah. Apa makna hijrah yang sebenar-benarnya? Yang pertama, tahun baru hijrah bermakna yaitu sebagai ajang bersyukur dumateng Gusti. Kenapa Bu, Pak? Karena mungkin hari ini saudara kita, sahabat, teman mungkin sudah tidak ada di alam dunia ini. Tapi lihat kula panjenengan masih diberi panjang umur, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi kenikmatan begitu luar biasa sehingga nopo ini adalah patut kita syukuri, betul? Ingat Bu, Pak, semakin bertambahnya tahun berarti berkurangnya, semakin berkurangnya umur berarti akan semakin dekat ke alam alias mati kalau di sini. Iya, kasar kalau mate itu ya Jawa Timur itu. Nah, pertanyaan sederhana, adakah satu perubahan demi perubahan dari tiap tahun ke tahun? Bertambahnya umur berarti berkurangnya umur dan semakin dekat kula panjenengan ke alam kubur. Hari ini yang pertama hajang sebagai bersyukur karena selalu banyak nikmat yang Allah limpahkan dumateng kula panjenengan. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nyemak kabeh. Subhanallah, semangat semuanya. Napa artinya? Lho kok embo? Mari dilem dadak ditekoni artine napa embo? Bu. Le artine napa niku wau? Halo, ngoten nggih. Lah ya, wong Islam ditekoki artine Quran apa? Embo, ngono jarene. Saya sering menyampaikan ini. Tomba ati iku lima warnane kaping pisan.
temenan itu gayamu kaping pisan nonton TV sabubare pokoke percaya nggak joget santri lah kayak ngene iki lho ya apa pokoke joget padahal wis bener-bener ngadeg mantep ning ngene pengajian mesine pokoke ngaji ning kene tok dijawab pokoke joget astagfirullah muslimat NU pokoke ngoten lho Bu wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yaitu nikmat Allah mana lagi yang kau dustai terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah maka kula panjenengan saged matur bersyukur betul napa mboten syukur niku gampang napa gampang napa gampang teman-teman kita lihat kita cek biasanya kalau kita terima nikmat dari Allah terima kesenangan, terima napa mawon saking Gusti Allah, lisan ini gampang sekali mengucap. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah endi. Lo jarene alhamdulillah, wis dikeki baik lah Kak gelem alhamdulillah nggih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Dibiasakne nggih Bu mulai sakniki lek ditekoni wong, pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah sae. Ngoten nggih Bu. Lek bahasa Jawa saya salah ya salahno Bu. Maklum lidah kita berbeda. Tapi ini juga lagi belajar. Namanya juga belajar, kalau salah dimaklumi mawon. Nggih? Tapi alhamdulillah kula bahasa ingkang halus sekalipun alhamdulillah kula ngertos. Sampai nek ngerasani aku gak iso. Iya, saya ini kebetulan walaupun saya seperti ini, suami saya itu orang Jawa Tengah juga. Kebetulan suami saya dari Solo. Jadi apa? Sedikit banyak bisa bahasa Jawi. Soalnya lek ndak belajar ndak diakoni mertua ya. Belajar bahasa Jawa kula ngertos. Alhamdulillah. Makanya sak isone nggih Bu nggih. Namanya juga lagi belajar basa Jawa nggih. Nikmat Allah mana lagi yang kau dustai? Lisan gampang mengucap alhamdulillah. Itu adalah syukur secara lisan. Syukur yang nomor kali nggih menika dalam hatinya. Menerima kenikmatan alhamdulillah. Kesuksesan yang dia raih, rezeki kuatah dalam hatine ngeten. Duh Gusti Allah, sedaya menika saking panjenengan, sedaya nika krana panjenengan, sedaya nika pemberian darimu ya Allah. Tapi kalau orang sombong, dikasih sukses, dikasih hebat, dikasih harta benda, dikasih kecantikan, dikasih kegantengan, apa dia bilang, oh aku kok gitu. Tapi beda, orang beriman semuanya dari Engkau ya Allah, maka dia betul-betul memahami makna syukur yang nomor kali kalau setunggal secara lisan, nomor kali neng jero ati. Nomor 3, syukur di dalam perbuatan. Ini no angel. Agak sulit. Kalau ngucap alhamdulillah hampir semua orang muslim bisa. Bersyukur dalam hati mulai bisa. Tapi bersyukur karena perbuatan tidak semua orang bisa. Leres apa betul? Mari kita cek. Dikasih mata untuk melihat yang betul, selama ini melihat yang baik. Pak, panjenengan diparingi soco niku lho kalih untuk ngelihat yang baik-baik, betul? Tak percaya. Kalau bapak-bapak itu yang dilihat ya Bu, kebanyakan apa? Buka didik, jos gitu. Iya Bu, punya mata dimanfaatin katanya. Dikasih lisan, rasa syukurnya untuk mengucap yang betul. Tak pernah ngerasani orang gombal,
Ndak pernah ngrasani orang, ndak pernah telat Bu Nyai. Kula niki boten ngrasani tiyang niku sedina ngoten nggih, ndas kula cekot-cekot weteng kula mules ngoten. Bu, hari ini melalui mimbar ini kula panjenengan saling mengingatkan, yuk dikasih lisan tanda bersyukur, ucapkan yang baik-baik. Nek ndak iso ngomong apik Pak Bu, lebih baik diem. Leres boten? Rek kon ngrasani koncone pinter banget. Untuk ngoreksi orang lain pinter banget. Untuk ngoreksi sendiri nggak pernah mau. Selamanya dia hanya ingin mengetahui kekurangan orang lain, cacatnya orang lain, aibnya orang lain. Sementara bodoh kita tidak pernah tahu kekurangan dan cacat diri kita sendiri. Itu akibat tidak bersyukur hanya ya. Abu, tak boleh lagi koreksi orang lain banyak-banyak. Mari, yang nomor setunggal tadi bersyukur betul. Bersyukur yang berikutnya dikasih kesehatan untuk ibadah lebih kuat lagi. Karena kita memang turun ke bumi ini jauh sebelum diturunkan itu Allah sudah mengatakan tegas di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Leres boten? Ibadah. Hidup kita ini memang untuk ibadah. Itu sebagai makna syukur. Ibadah, dikasih kesehatan, dikasih kekuatan. Kita baru menyadari ketika kita sakit betapa nikmatnya itu sehat. Betul? Allahu Rabbi. Dikasih harta benda. Cara bersyukurnya pripun Bu? Loh, itulah lisan. Kabeh iso ngomong alhamdulillah, dikasih duit wakeh. Cara bersyukurnya gimana dalam tindakan nyata? Sedekah jariah, betul? Bersedekah, zakat, infak, mulai sambat. Dak enak nang Islam itu. Golek duit dewe, jungkir balik babak belur kepala jadi kaki kan jadi kepala. Sudah dapat duit banyak, suruh zakat, suruh infak, suruh sedekah, enak mau. Kenapa tan mewah mau di Islam? Suruh zakat, infak, sedekah. Ibu, bapak, kula ngimbutaken malih. Kita dapat duit, punya kekuatan, ada kemampuan untuk bisa cari rezeki. Siapa yang memberikan itu? Sadar? Semua kekuatan itu saking Gusti Allah. Makanya banyak orang yang sadar kemudian apa? Ya, apa yang saya terima hari ini sebagian harus dinafkahkan untuk jalan Allah. Karena sebagian rezeki yang kita terima ada hak milik orang lain yang katut di kita. Makanya tadi ada apa? Santunan anak yatim. Subhanallah, bagus sekali. Ada berapa Pak panitia tadi? 35. Subhanallah, 35 anak yatim disantuni tiap tahun. Oke. Saya mengingatkan lagi, ini bagus, ditingkatkan lagi. Kenapa apa? Saya mengingatkan lagi, anak yatim itu makannya bukan setahun sekali. Leres boten Bu? Anak yatim itu makan setiap hari, butuh biaya sekolah, butuh biaya hidup. Itu tidak setahun sekali. Penyantunan anak yatim bukan sekedar formalitas. Foto setahun sekali. Tapi anak yatim itu setiap saat butuh makan. Betul apa mboten? Semoga Bapak Ibu sekalian yang sudah menafkahkan rezekinya di jalan Allah dilimpahkan lebih banyak lagi, melimpah barokah, sehingga semakin sering dan semakin banyak anak-anak yatim yang bisa disantuni. Amin. Amin Allahumma. Ini bagus sekali. Jangan seperti contoh yang saya sampaikan ini. Ada konglomerat. Apa itu Bu konglomerat? Orang kaya, sugih. Nggih? Ya ben dijelasne bener-bener jelas ya. Konglomerat,
Satu hari bapak konglomerat ini kedatangan tamu. Tamunya wong melarat. Kere. Ngertos kere? Wong melarat banget bertamu ke tempat konglomerat. Assalamualaikum Pak Haji gitu. Pak Hajinya ngeliat, pakaiannya elek, ini pasti kiri ini. Dijawab dengan sebelah mata, Waalaikumsalam. Dulu ya itu jahat namanya. Tak kayak contoh supaya sampean ngertos ya. Pak Haji, saya datang mohon maaf. Ya saya tahu pasti akan gangguin saya. Pagi-pagi datang ke sini mau apa? Iya Pak Haji mohon maaf. Saya sudah 3 hari tidak makan, tidak minum. Barangkali Bapak Haji bisa kasih saya rezeki bersedekah untuk saya Pak Haji. Gak mangan, gak ngombe, njaluk nang kene aku iki buap. Pak Puta. Ngomong gitu. Bu, maaf ya bahasa saya Surabayaan ya. Iya Pak Haji, tapi saya kemana lagi? Barangkali ada sedikit makanan buat saya Pak Haji. Kau mau panganan? Sedikit minuman mungkin Pak Haji. Kau nak ngombe? Sedikit uang Pak Haji, saya bisa beli sendiri sarapan di sana. Kau nak duit? Ya nek wonten ndak wonten apa-apa nggih. Sak wontene Pak Haji. Gak duwe apa-apa. Pengemise pegel. Monggo Pak Haji nderek kula. Nang ndi? Ngemis bareng kula. Saking pelite wong. Ini yang namanya tidak ada rasa syukur nikmat. Dikasih harta yang berlimpah, dilebihkan dari yang lain, tapi ibaratnya digerojok kali Gusti Allah, metune. Betul napa leres? Semoga tidak banyak yang demikian di sini. Amin. Semoga orang-orang kaya, para agniya yang dilebihkan harta bendanya kali Gusti Allah bisa melihat, yaitu ada orang lain yang perlu ditolong, anak-anak yatim, para janda tua, fakir miskin, butuh uluran tali kasih saking panjenengan. Semoga kula panjenengan diringankan untuk berbagi kepada yang lain. Itulah makna syukur yang sebenar-benarnya. Kenapa di dunia ini dalam hal urusan harta benda orang itu paling sulit sekali? Betul napa leres? Apa meneh lek arep ngenekne acara kaya ngene. Kate ana takmir dodok-dodok pintu ning gone omah nggawa map. Ayo, bener apa mboten? Assalamualaikum. Dek, Abah ada, Dek. Sampean siapa? Dari takmir masjid. Abah tadi sampun matur, lek wonten takmir teko disuruh bilang ndak ada. Terus abahmu ana ning omah? Ada. Gara-gara panitia ning nggawa maaf. Astagfirullahaladzim. Semoga kita disadarkan pikiran dan hati kula panjenengan untuk bisa yaitu berjuang di jalan Allah. Amin. Berjuang itu memang tidak gampang Pak, butuh segala macam, itu wujud syukur. Allahu Rabbi, kalau kita hanya eman masalah uang, kula nyuwun sewu pangapunten, uang itu memang penting, memang pokok, tapi bukan segala-galanya. Betul? Saya pernah punya teman, ya sampai sekarang juga berteman sama dia. Teman saya ini kebetulan konglomerat, kebetulan tanmehwanya itu wong melarat. Nah, setiap kali teman saya ini buka pabrik, saya disuruh ngisi pengajiannya, Bu. Ada rasa suku tanmehwa mau buka pabrik, ya wes tak bantu. Terus setiap kali begitu selesai saya diminta untuk doa. Doa apa? Doa no ya Pak, ada pabrik lagi nanti berdiri. Tak dongak nih wong kula disuwuni donga. Ditongak nih sampai dari mulai angka 1 pabrik 53. Subhanallah. Pabrikmu piro, Bu?
Ya namanya dia juga konglomerat, sama kayak Tan Mewah nggak punya pabrik. Tapi apa? Saya berpikir ya Allah, uang kilek wis kadung enak tambah suki, tambah ini. Oh subhanallah. Satu hari saya hanya berpikir sederhana, enak ya, dadi wong suki itu sembarang kesampaian. Panjenengan nggih mikir ngoten. Ternyata tidak selamanya begitu. Suatu hari pada saat pembukaan pabrik yang ke-53, saya dipanggil oleh teman saya ke rumah. Ada apa? Saya itu disuruh masuk ruangan pribadi dia. Halo Bu, subhanallah, ini rumah apa bandara? Gede. Ya Allah, sampai kesel kula mlebu omah itu. Ada satu kamar pribadinya besar sekali dengan tempat tidur yang sangat-sangat mewah. Karena tidak ada kursi, terpaksa saya duduk di tepi tempat tidurnya itu. Jelek gitu. Ya Allah Bu, mentul-mentul beda dengan punya kita. Enak banget. Saya seumur-umur belum pernah tahu tempat tidur kayak model begini. Tak lihat, tak kosok-kosok. Teman saya bilang, Wah, kok niku tadi ustadzah cek katroknya. Ya memang baru kali ini saya ngelihat yang seperti ini. Ya, dia ketawa aja. Ini, Vel, ini harga berapa? Murah kok, Wah. Ya barangkali saya bisa beli. Barangkali aku mungkin isok tuku ngoten lho, Bu. Tak tekoni regane piro? Cuman murah. Piro murah itu? 1M. Hei, 1M. Untuk beli tempat tidur 1 miliar. Ya Allah, saya berpikir orang kaya itu ya beli tempat tidur kayak beli pisang goreng, gampang banget. Orang melarat beli pisang goreng kayak beli tempat tidur, sulit banget. Betul tidak? Wah, saya berpikir pasti enak orang begini. Apa yang terjadi ternyata Pak, Bu? Allahu Rabbi. Tak gudoin. Feli, bojomu itu lak turu nggon di tempat tidur apike koyo ngene itu. Lek turu mungker apa sembojong? Wah, kan ojo kurang ajar. Iya kan saya cuma nanya. Itulah wah saya mau curhat malam ini kepada kamu. Apa oh? Bojoku itu gak tahu isok turu. Heh? Gak salah saya? Kenapa? Ya gak tahu. Moto itu kepengen merem tapi uteknya mikir saya ketelu pabrik. Alhamdulillah ya Allah kula mboten gak ada pabrik. Setiap kali pulang sudah malam turu bleksek ngowok ngeweh mlungker ngiler ngorok lagi nikmat. Bu, Pak, orang nggak bisa tidur itu sengsara tidak? Berarti bukan berarti segala-galanya kan uang itu. Orang punya pabrik saya ketelu tapi nggak bisa turu. Tak kayak contoh mana? Podo ambek uang duwe TV 20 moto belen. Apa nikmatnya? Pengantin anyar sing lanang nganyang-anyangan, lebih nggak nikmat lagi. Sama punya tempat tidur api tapi nggak pernah bisa meniduri. Kasihan loh. Mending saya walaupun ditikar tidur atos sekalipun tapi bisa nikmat. Pilih pundi? Enak sampean milih sing enak-enak. Nah ini menandakan apa? Apapun kondisi kula panjenengan disyukuri. Apapun yang diberikan Allah dumateng kula panjenengan manfaatkan. Itulah makna bersyukur yang sebenar-benarnya. Lihat tangan saya, Bu. Terima kasih. Terima dari Allah, kasih untuk jalan Allah lagi. Itulah orang yang pandai bersyukur. Terima mata dari Allah untuk melihat yang baik. Terima lisan dari Allah untuk berkata yang baik. Terima kesehatan untuk ibadah. Kula cek kula panjenengan dalam 1 minggu berapa kali tahajud? Guyu ditekoni. Kita gampang ngomong bersyukur, Pak. Bukan masalah takwa, baju takwa kita yang indah atau kopiahmu yang bagus, jubahmu yang mahal, baju jilbabmu yang indah, tapi bukan itu letak kemuliaan Allah, letak kemuliaan kita di depan Allah. Betul? Ukuran bersyukur yang sebenarnya nggak usah muluk-muluk. Dalam 1 minggu, ayo tanya kepada diri sendiri, berapa kali kita tahajud? Ayo, olah ucap dijawab. Saya takutnya apa? Ono sing jawab ngeten. Belas. Menderita.
Ya, sudah, itu tolok ukurnya. Moga-moga sepulang dari pengajian ini nanti merenung di rumah. Oh iya ya, tambah suwe aku ki tambah tua. Kemana lagi saya kalau nggak menuju Allah? Kemana lagi saya melangkah kalau nggak menuju jalan Allah? Kalau untuk umur sudah di atas 60, kalau terus mengubur harta benda, rasanya kok nggak pantas, betul nggak leres? Kalau kita terus untuk mengubur harta benda, menurutkan hawa nafsu, hubbud dunya, semakin hari kita kepingin untuk mengubur harta benda, seperti orang minum air laut, semakin hari semakin kehausan, betul? Tak pernah selesai itu, karena yang diminum adalah air asin. Halo Bu, ojo nuntut bapakin temen-temen ya udah tahu, pahami aja. Kita nikah sama suami kita kan sudah sadar, udah tahu suami punya gaji misalnya 1 bulan cuma 10 juta. Nah. Pak, panjenengan mireng mboten Pak ibu-ibu ngomong? Saya ngomong mendoakan, ucapan itu kan dongeng ya. Saya matur, misalnya suami itu punya gaji 10 juta, apa dia bilang? Hah! Gak ono sing ngomong amin ya Allah, amin. Baru di sini nih loh orang ngomong ya di dongak nih bojone punya gaji 10 juta bilang ah! Yakin nggak bahwa ucapan itu adalah doa? Yakin dari mana? Ayo contohnya misalnya suami cuman punya gaji 10 juta 1 bulan. Kaset. Udah tahu bojone gajine pas-pasan, dituntut terus. Mana rasa syukurmu? Makanya tak delok nggih nyuwun sewu. Sing wedok gede-gede, sing lanang kuru-kuru. Mboten nggih, Bu? Mboten nggih? Udahlah, terima aja. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah tetap jalani hidup ini, melakukan. Pak, lek lagu cepet nyaut, Al-Quran belas gak ono sing nyaut. Hidup itu disyukuri apa adanya. Setelah terima nikmat dari Allah, beri kepada yang berhak. Kalau saja orang itu tahu bahwa harta yang dibelanjakan untuk jalan Allah itu balasannya berlipat, bal yasdad, bertambah, maka orang itu tidak akan eman-eman membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mari kita cek diri kita, punya duit sak gebok itu apa di sini? Akeh ya, akeh ya. Sak gebok begini isinya merah-merah, yang paling besar itu loh, cepek ceng. Berapa itu? Oh, sampai lek duit cepet ngerti ya. Merah-merah cepet ceng tahu Pak dia 100.000. Ada biru-biru gombang 50.000 nggih, leres. Ada merah-merah tapi bukan cepek ceng ya, bukan 100.000, anule gelundung situ. Tinggal cemban 10.000. Anule hilang lagi 1, tinggal ceceng 1.000. Saya tanya, mana yang masuk kaleng masjid? Ngono lho lek jarene, aku ki njaluk rezeki Gusti Allah kok gak dikabul-kabulno. Wis sampe mimiren lambeku, maca Al-Fatihah sampe 3.000, tapi kok durung lapang rezekiku. Tanya kembali. Wong lek duwe dhuwit itu Nah, ini saya bicara sedekah banyak. Indahnya hidup dengan sedekah, indah hidup berkah dengan sedekah. Kenapa orang itu pelit, rata-rata tidak mau membelanjakan harta jalan? Dia tidak tahu bahwa di balik itu Al-Quran sudah mengatakan, kalau engkau membelanjakan hartamu di jalan Allah, ibaratnya 1 butir tanaman akan dilipat gandakan 7 kali 7 butir yang baru. Dan masing-masing butir itu oleh Allah dialiri 100 butir yang baru. Membelanjakan 1. Kalau matematikanya manusia Bu, matematikanya menungso 10 dijupuk 1 karek
matematikane Gusti Allah 10 dijupuk siji tinggal 709. 10 dikurangi 1 memang 9, tapi sama Allah diganti 700 kali lipat. Oh, nek ngono aku engko sedekah. Amin. Suara niat itu sudah dikasih oleh Allah rezeki. Ya maklum nggak punya rezeki kita karena nggak pernah punya niat. Kalau untuk sedekah, alah emak. Moga-moga tidak nggih Bu nggih. Baru niat itu loh, niat baik itu sudah dicatat, apalagi kemudian dilaksanakan, subhanallah, hasilnya luar biasa. Gak ada orang banyak sodako tambah melarat itu tak ono Bu. Tambah sodako tambah suke, tambah suke, tambah suke. Mari ngono nyoba sodako sih, aku kok sodako 5.000. Berarti ya kalau begitu 10 dijupuk 5 tinggal 5. Terus dikalikan 700 kali, 5.000 dikalikan 700, berarti nanti akan dapatkan yaitu 7.500.000. Mulai hitung-hitungannya itu otak manusia. Tapi Bu, jangan salah, mungkin nilai itu tidak dirupakan uang semuanya, tapi mungkin dirupakan dalam bentuk apa? Itu rezeki napa mboten? Terus kemudian dirupakan apa? Bojone api, suaminya menjadi suami yang soleh, itu rezeki atau bukan? Kalau suami lupa pulang ke rumah, itu nikmat atau musibah? Pak? Ojo lali omah toh Pak. Alamat kan sudah jelas, Desa Prapelan, Kecamatan Sayung. Lo alamat sudah pasti, malah cari alamat palsunya Ayu Ting Ting, nggak pernah sampai tahu. Allahu Rabbi. Suami sayang sama istri itu rezeki napa mboten Bu? Anak-anak menjadi anak-anak yang salih salihah itu rezeki bukan? Keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu rezeki napa dudu? Kenapa pemikiran kita pendek? Lek gak oleh duit hari itu dia mana? Aduh, hari ini rezeki seret. Betul apa mboten? Dibuka wawasan. Tapi kenapa ketika orang itu membuka diri, membuka wawasan, membuka pikiran baru, cara berpikir yang lebih bagus, oh hasilnya akan lebih bagus. Berpikir positif, bertindak positif, berhasil yang positif. Berpikir baik, berbuat baik, berhasil baik. Amin, amin, Allahumma. Itulah namanya bersyukur Pak, Bu. Jadi tindakan nyata. Oh, dikai harta benda, apa kata Allah? Orang Islam itu gampang. Yang kaya keluarkan zakat, betul? Yang miskin dizakati. Yang kaya punya duit banyak keluarkan sedekah. Yang miskin oke disodakoi. Saya tanya sekarang, enak mana? Mengeluarkan sedekah atau disodakoi? Teman, alah ngonep kaya nih lek anak pembagian beras ngono durung oleh. Aku durung oleh. Jane mending ngasih. Aku durung betul apa betul? Bu, saya kasih tahu nggih. Ibu pernah merasakan susah nggak cari uang? Ibu saya kasih tahu. Saya merantau di Surabaya tahun 85. Karena sebuah pilihan hidup saya. Saya memilih agama Islam sebagai agama saya tidak ringan seperti panjenengan. Pilihan saya punya resiko berat. Saya harus keluar dari keluarga saya. Saya terusir dari rumah dan harus mencari nafkah sendiri. Pada saat itu saya masih baru masuk SMA tahun 85. Harus bekerja sendiri karena orang tua saya sudah tidak mau tahu dengan pendidikan saya, sudah tidak mau tahu, bahkan mengatakan ilang-ilangan anak situ. Karena sebuah pilihan hidup. Berjuang di jalan Allah memang tidak ringan Pak.
Saya sekolah sambil bekerja. Saya merasakan pahitnya mencari nafkah. Di Surabaya itu keras kehidupan. Tapi saya pulang sekolah, saya bekerja sebagai tenaga kasar di sebuah perusahaan rotan. Dari situ saya dapat duit saya untuk makan, saya untuk biaya sekolah saya. Begitu juga pada saat kuliah. Saya kuliah kemudian juga sambil bekerja. Berat, saya tahu betul. Saya kebetulan anak tunggal. Satu-satunya anak dari orang tua saya, hidup dalam penuh kasih sayang berkecukupan sebelumnya. Tapi ketika orang tua saya marah karena saya mengambil jalan yang berbeda, itulah beratnya menegakkan kalimat Allah itu seperti memegang bara di dalam kehidupan. Saya bekerja, saya tahu orang miskin itu entah enak. Setuju enggak? Bangun tidur, mikir. Betul tidak? Begitu duduk, termenung dulu. Karena tidak ada duit. Ya Allah, apa yang saya makan hari ini ya Allah? Pernah merasakan seperti itu? Nah, sama, merasa banter-banter. Sementara orang kaya bangun tidur, mikir enggak? Enggak mikir? Mikir. Tapi mikirnya beda, Pak. Mikir dia, bangun tidur wong sugih juga mikir, ngawur gak mikir ya opo sih? Mikir. Siapa yang saya akan makan hari ini? Gitu, Pak. Kalau dulu kan kita berpikirnya wong larat, apa yang saya makan hari ini? Wong sugih mikirnya, siapa yang akan saya makan hari ini? Gitu. Tapi orang kaya yang ketiga, orang kaya ada iman, orang kaya bukan sekedar kaya harta, tetapi juga kaya hati. Setiap bangun tidur dia berpikir, siapa yang saya akan beri makan hari ini? Itulah hamba Allah yang mulia. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Tapi waktu saya miskin, kalau ada bagian apa-apa, saya nggak mau rame-rame ngeroyok. Pantang bagi seorang tanmihwa. Hidup saya dikasih tangan, saya dikasih kaki, saya dikasih akal oleh Allah, saya dikasih kesehatan, harus bekerja. Setiap tetes keringat bisa menghasilkan uang, itu baru hebat. Setuju tidak? Walaupun saya miskin pada saat itu, saya masih punya harga diri. Saya tidak akan meminta-minta dari siapapun. Walaupun miskin, orang beriman itu tetap bersyukur nikmat. Miskin punya harga diri. Ketika seorang hamba Allah beriman, miskin bermartabat. Ketika kaya bermanfaat. Miskin bermartabat, kaya bermanfaat. Semoga kita bisa seperti itu. Itulah namanya berjuang. Saya mengalami, saya bisa bicara karena saya mengalami pahit getirnya perjuangan di tanah perantauan Surabaya. Mama saya dari Jakarta, nenek saya merantau dari negeri Cina, hidup di Jakarta, sementara saya dilepas karena saya harus terusir ya, saya minggat. Nah gimana kalau enggak, wong enggak boleh di rumah lagi. Akhirnya saya hidup di Surabaya tidak punya siapa-siapa. Tapi alhamdulillah, kalau orang sudah bertekad untuk berjuang di jalan Allah, Allah yang akan memberi kehidupan. Intan syurullaha yansurkum. Tapi kan masalahnya Pak, agama saya belum sekuat itu waktu itu. Masih bingung, iya enggak ya ini. Aduh, lah kadang saya sudah keluar dari rumah kayak begini. Lah kok ya susah juga ya cari duit. Tapi itulah pertolongan Allah tidak akan pernah luntur. Janji Allah tidak pernah diingkari. Yakin? Berani berjuang di jalan Allah? Harus! Itu berhijrah. Hijrah secara qalbiyah di jalan Gusti Allah. Apa yang terjadi? Walaupun saya dibenci, walaupun saya disingkirkan dari rumah, tapi kata kiai saya ngeten Bu, Tan Mewah, walaupun kamu berbeda dengan orang tua, harus tetap hormat. Oh iya Kiai, nggih Kiai. Saya ini kedadinya santri cepat lulus Bu. Soalnya manut kali Kiai ini. Santri banggelan gak lulus-lulus nanti. Wong belajar niku ibaratnya kudu diapa-apa nih ya gelem. Kowe kudu hormat karo wong tuamu. Nggih Kiai. Walaupun saya berbeda, apapun saya tetap harus menghormati. Walaupun terusir, walaupun dianiaya, walaupun dicemooh,
saya tetap berusaha datang ke rumah orang tua saya. Walaupun dua-duanya bimoli, tahu bimoli? Bibir monyong 5 cm, nggak ada senyum. Saya tetap datang, Pak. Itu namanya mengalahkan diri sendiri, berjuang. Saya dekati terus orang tua saya, walaupun tanggapannya sangat tidak bagus, tapi nggak masalah. Tapi untuk menyiksa saya, mereka sayang. Karena apa? Anaknya mek situ untung itu. Anaknya satu saya tahu itu untung bagi saya. Lah kalau digepui mati lah, ya gak duwe anak. Akhirnya wis bano gitu. Apa Bu yang terjadi? Saya tetap punya cita-cita. Ya Allah, kalau Engkau berikan hidayah di dalam hidup saya pun ingin hidayah itu ada pada orang tua saya. Cita-cita saya tidak terlalu muluk. Saya kepingin orang tua saya punya hidayah. Setiap kali saya pergi ke tanah suci Mekah, di depan multajam saya berdoa, ya Allah, kula mboten nyuwun napa-napa kali panjenengan ya Allah. Kula namung nyuwun setunggal Gusti Allah, beri hidayah kepada kedua orang tua kami ya Allah. Islamkan mereka, imankan mereka. Di sisa-sisa hidupnya biarkan mereka mengenalmu ya Allah. 10 tahun alhamdulillah belum dikabulkan. Kurang ajar, diguyu tambahan. Weh, urung dikabulne malah diguyu kok, gak melok prihatin sampean niku. Tapi saya tidak berhenti untuk dongo. Gusti Allah, Nabi Zakaria mawon berpuluh-puluh tahun dedonga kali panjenengan ya Allah, sampai rambutnya memutih, sampai tulangnya rapuh, tetap dongo. Kula nggih tetep dongo ya Allah. Sama tuh aku lho Pak, beri hidayah kepada kedua orang tua saya. Hijrahkan orang tua saya di jalanmu ya Allah. Alhamdulillah, baru tahun ke-12, satu persatu mama saya duluan, alhamdulillah, mengucap ikrar asyhadu an la ilaha illallah. Dan kemudian masih satu tugas saya, bapak saya galak banget, betul-betul tidak mau noleh. Kalau saya datang itu tinggal pergi Bu. Orang tua namanya mama karena yang melahirkan ya masih punya hati. Bapak-bapak itu bapakku bukan. Bapak saya itu ya Allah, saya itu sampai bingung, Yai caranya gimana? Ya udah pokoknya datang aja terus sampai dia noleh sama kamu. Suatu hari kula nyuwun, ya Allah beri kesempatan saya untuk bisa bersilaturahim kepada orang tua saya, terutama bapak saya. Suatu hari bapak saya dikasih sakit. Wah, ini kesempatan. Loh, bukan kesempatan, bukan seneng karena bapak sakit. Kesempatan saya untuk silaturahim menjenguk bapak saya. Dijenguk, ngadep ke sana. Saya di sini ngadep ke sana. Saya sabar berjuang. Tan Mewa berjuang. Saya belikan obat buat bapak saya. Apa yang terjadi, Bu? Obat itu alhamdulillah bisa menjadi lantaran penyembuh dari Allah itu. Ya Allah, bapak saya sembuh, padahal sudah tergolong parah penyakitnya. Dikasih tahu sama mama saya, Pak, bersyukur sudah sembuh. Ya, dia bilang gitu. Bapak tahu nggak obat apa itu? Ya nggak tahu apa. Obat itu dari Tan Mewa. Kenapa kamu nggak bilang mulai kemarin? Kalau saja saya tahu itu obat itu dari Tan Mewa, kalau bisa tak balik muntah. Wah, saya diceritain mama saya nangis Bu. Ya Allah, sebegitu bencinya orang tua saya kepada saya. Allah, Engkau lah yang membuka semuanya jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Bertahun-tahun saya tetap berdoa, tidak berhenti berdoa. Dan alhamdulillah perjuangan yang tidak pernah henti, Allah memberikan jalan keluar. Papa saya pun tanpa paksaan, tanpa permusuhan, tanpa perdebatan, dia secara ikhlas, secara rela mengikrarkan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
tugas saya alhamdulillah untuk dakwah di lingkungan keluarga saya, papa dan mama saya alhamdulillah ditolong Allah. Mulai keluar ke lingkungan, saya pikir itu mudah, ternyata saya keluar ke keluarga besar Tan. Kan saya punya nasab Tan ya Pak ya. Itu marga, bukan marga Sapa, bukan. Marga saya itu Tan. Jadi keluarga besar Tan. Di depan itu nama orang Cina itu depannya menunjukkan nasabnya, keturunan dari Tan. Mei Hua itu namanya. Mei itu artinya cantik, Bu. Nah, saya ngelek bengok diomongi kok. Hua itu bunga. Mei Hua itu bunga yang cantik. Nama itu diambil, nama bunga di RRT sana, di Tiongkok sana. Bunga Mei Hua itu agak unik memang. Kalau bunga-bunga lain itu ketika berbunga seminggu layu, tapi bunga Mei Hua itu nggak bisa layu. Ketika sudah berkembang ya dia mekar terus. Harapan saya, semoga saya tidak pernah layu di dalam syiar agama Allah ini. Dan saya memang sudah menjadi tekad saya, ya Allah, ketika saya di tanah suci saya berdoa, jadikan hidup ini bermanfaat untuk syiar agamamu ya Allah, agar apa? Kalimatullah itu bisa tetap tegak. Seperti juga saya memperjuangkan dulu keluarga kami ya Allah, beri ya Allah kekuatan. Ngumpul sama keluarga waktu Maesong. Tahu Maesong? Tahu ya Bu? Maesong tuh ngelayak gitu. Takziah. Takziah. Maesong. Ya nggak apa-apa belajar dikit bahasa Cina ya. Lagi Maesong. Kumpul sama keluarga. Semua Pak, kalau Maesong tuh pakai baju putih-putih. Kalau orang Cina meninggal tuh pakai bajunya malah putih-putih Bu. Saya pun menghormati mereka, pakai baju putih-putih. Keluarga saya ngelihat saya itu aneh. Dilihat dari atas sampai bawah. Saya senyum diejek, jadi bulan-bulanan. Ada juga yang berani nyeletuk. Wah, dasmu ngeluh tawa kok mbok perbani. Ini dikatakan perban, kurang ajar betul. Cemoohan, ledean, ejekan saya terima setiap hari, tapi tak telan aja. Inilah berjuang, pahit memang, tapi manis untuk diceritakan. Buktinya apa? Sampai enak guyu tok. Yang ngalami nih ya Allah, tapi saya punya tekad. Engkau hari ini boleh mempertawakan Tan Mei Hua. Saya sama saudara saya itu dalam hati, tapi saya tidak mau memusuhi. Kenapa? Orang Islam itu tidak boleh memusuhi orang yang memusuhi kita. Jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah dakwah di dalam Islam. Orang tua saya dulu mengatakan, kamu boleh menganut agama apapun, tapi jangan Islam. Kenapa Ma? Nggak mau kasih alasan. Tapi dia mengatakan apa? Waduh, resek, dia bilang itu. Tapi ketika dia melihat bahwa Islam itu indah, Islam itu baik, saya katakan ketika ditanya wartawan, Tan Mei Hua, bagaimana dulu perjuanganmu untuk tegakkan Islam? Ada bantahan nggak? Ada sanggahan nggak dari orang tua? Saya katakan apa Pak di depan mereka? Alhamdulillah, saya punya orang tua sangat baik. Walaupun mereka belum seakidah dengan saya, tapi mereka begitu menghormati saya. Dan walaupun tidak mendukung, tapi tidak pernah memusuhi saya. Dari situ ternyata terbuka hidayah untuk ibu saya. Tan Mei Hua, ternyata Islam itu indah ya. Antarkan saya ke tempat suhumu. Guru. Kalau orang Cina bilang suhu. Guru, ustadz yang dimaksud. 1 minggu setelah saya ajak ibu saya untuk ceramah, saya bilang, Ma, ikut saya shopping yuk. Ya ndak diomongi gitu ndak budal. Ya udah mau saya. Shopping di luar negeri lagi, Bu. Seneng dia. Sampai di sana jadwal saya ceramah full. Terus kapan Mbak shoppingnya? Nanti saya bilang. Terus aku lapo gini, masa nunggu neng hotel sendirian? Melok ceramah. Jadi saya ceramah, di paling depan saya itu ibu saya. Ngelihat saya itu seperti mau nerekam itu. Tapi ketika saya ngomong, saya di depan orang-orang bicara, itulah keindahan Islam.
Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh berkah, agama yang mengajarkan kesantunan, agama yang mengajarkan Rahman Rahim, agama yang mengajarkan kasih sayang. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, Islam tidak pernah radikal. Islam itu bukan teroris, tapi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Baru kali itu orang tua saya terbuka untuk melihat hijrah di dalam Islam, agama Allah ini. Allahu Akbar, ya Allah. Rasanya saya itu seperti apa? Tumplek blek nikmat Allah. Setiap kali saya tidak pernah berhenti. Ya Allah, karuniakanlah nikmat terbesar di dalam hidup saya, nikmat Islam, nikmat iman illa yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma. Semoga Bapak Ibu juga demikian. Itulah hijrah di jalan Allah. Babak belur, tangis air mata, bahkan terusir, tersingkir, diisolir, dimusuhi, gak apa-apa. Itu sebuah perjuangan. Kalau kita terus berjuang, Allah akan merubah nasib kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak akan pernah merubah diri. Apa makna hijrah yang berikutnya selain makna bersyukur, berjuang, nikmatnya berjuang di jalan Allah? Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah yarzuna ulaika yarzuna ulaika rahmatallah. Inilah Pak kenikmatan berjuang di jalan Allah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, sesungguhnya orang-orang yang berhijrah, serta wajahatu fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang ingin menggapai rahmatnya Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya, Ibu Bapak. Amin, amin, Allahumma. Bersyukur kita masih dikasih kesempatan untuk berjuang di jalan Allah. Ya, subhanallah. Itu yang nomor satu. Baru nomor satu loh Bu itu. Nomor dua, ajang muasabah tahun baru itu, ajang untuk melihat rapot kita selama 1 tahun ini. Adakah nilai rapot kita hitam semua ataukah tambah merah kabeh? Semakin hari tidak semakin baik, termasuk golongan orang yang merugi. Tapi kalau hari ini lebih bagus dari yang sebelumnya, itulah yang kita dambakan dalam setiap kehidupan. Amin. Itu ajang introspeksi, muasabah, delok kitoke dewe-dewe, aku ki wis bener belum, tertuntun di jalan Allah betul atau belum. Kalau belum, ya berbenah, berubah, berhijrah. Yaitu apa? Contoh, cara berpikir yang baru. Jangan berpikir ya wis lah, aku ki wis Islam, sing penting yang ini ya udah, sholat wis ngaji wis, belum cukup itu. Pahami semuanya tentang pendalaman Islam kita. Harus ada cara berpikir baru, tahun baru, cara berpikir baru yang lebih baik, berbuat yang lebih indah, berbuat jauh lebih bagus. Tahun yang ketiga, tahun benar-benar ada perubahan. Yang dulunya pemarah menjadi peramah. Amin. Yang dulunya jadi rendah hati. Amin. Itu hijrah. Yang dulunya berikutnya jadi seneng weweh marang sapodo-podo. Yang dulunya ahli maksiat menjadi ahli taubat. Amin Pak. Manusia yang baik itu bukan berarti yang tidak punya dosa, tetapi manusia yang baik ketika dia berbuat dosa, ada peringatan Allah datang, maka dia segera sadar akan perbuatannya. Itulah hijrah yang sebenarnya. Oh, dulu tukang maksiat, sekarang taubat, benar-benar taubat, bukan tomat. Dulu misalnya penjudi, Pak, judi itu boleh dalam Islam. Nek menang
Judi togel mungkin sudah tidak ada, nggih. Tapi sekarang yang lagi marah, semoga tapi di Sayung ini tidak ada, di Prapelan ini. Judi bola. Betul atau benar? Bentuk perjudiannya, oh muka-muka wis ndak ono. Amin. Judi play itu namanya tobat. Sepanyolan. Play, tahu sepanyolan tahu ya, Bu? Separuh nyolongan. Sepanyolan stop play. Bu, Pak, cari harta itu yang halalan thayyiban aja enak, betul? Jangan pakai hukum H3.